Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat sore semuanya. Sore ya. Saya bersyukur kalau sore hari ini saya sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Terima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena beberapa hari, mungkin beberapa minggu yang lalu keadaan saya tidak sehat terus ya saudara. Saya harus masuk rumah sakit beberapa kali. Dokter mendiagnosa saya dan ingin saya tinggi. Saya juga mengalami anemia 6,7 dan saya harus ditransfusi 2 ampul darah. Ya. Tapi terus saya udah mulai diizinkan pulang. Terus selama 2 kali itu saya terus boleh diizinkan pulang, saudara. Tapi keadaan saya masih kurang sehat. Saya bisa jalan, tapi kayaknya ada yang dirasa masih kurang sehat. Nah, Tuhan izinkan saya kembali untuk berwisata ke pasar Minggu. Tapi saya bukan ke Ragunan, tapi saya pergi ke RSUD pasar Minggu. Saya dirawat selama 5 hari di sana. Dokter perawat semua menolong saya. Tuhan sembuhkan melalui tangan dokter dan perawat yang ada di RSUD. Saya diperiksa dengan teliti dan ternyata hasilnya saya itu keracunan saya agak tinggi. Itu karena saya ada infeksi saluran kemih, ya, yang sudah lama di dalam tubuh saya. Ada bakteri banyak di dalam tubuh saya. Saya pada saat itu tangan saya harus disuntik infus ya. Dua-duanya infus, karena diinfus saya mengalami elektrolit saya rendah, kalium saya rendah, natrium, magnesium juga rendah. Ya, saudara, saya cukup luar biasa ya pada saat itu. Sedap juga ya, enakan sedap juga. Saya mengalami susah juga ya, karena saya tidak bisa menggunakan tangan saya harus diam, harus diinfus, saya harus disuntik infeksi, menghilangkan infeksi saya, bakteri saya, semua saya disuntik berapa kali setiap malam. Saya ternyata saya sakit terus karena saya mengalami peradangan kayu kemih. Dan hasilnya di hari kelima dokter datang, ibu boleh pulang, ibu keadaannya udah normal. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat itu dengan iman saya beriman pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah membuka saya, saudara, sudah memulihkan saya. Amin, saudara. Haleluya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara sudah kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Saya bisa berdiri saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya sudah sehat saat ini, saudara. Terima kasih, saudara. Saya mengucap syukur juga selama saya di rumah sakit sana. Saya didatangi teman agama ya, Bapak Bartolomeus. Katanya kenal sama Bapak Bartolomeus. Ya. Jakarta Selatan. Saya nggak tahu dari mana dia, pokoknya dia datang mendoakan saya. Terus ada juga ibu pendeta dari Tebet kalau nggak salah ya. Iya, ya, Ibu Mary namanya. Dia juga datang, nggak tahu dari mana. Saya bersyukur banyak juga yang mendoakan saya di sana. Ya, saya juga selama saya sakit saya berterima kasih juga kepada Bapak PDP Aldo yang selalu mendoakan saya, Ibu Gala, Ibu Feli juga selalu mendoakan saya, Tante Lisa juga selalu mendoakan saya dengan setia, dan semua jemaat-jemaat yang hadir. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Amin ya. Mungkin ada tambahan dari suami saya, mantan pacar. Hebatnya Tuhan kalau kami berdua
mantan lah. Saya waktu itu lagi setia di dalam Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, saya ingin mencari jodoh yang seiman dengan saya, yaitu yang mengenal Tuhan Yesus. Dan selalu saya berdoa begitu. Puji Tuhan ya, suatu saat saya ketemu istri saya yang luar biasa ya, panjang ceritanya, pokoknya saya ketemu dan saya lihat benar satu iman, yaitu dia yang taat setia di dalam kehidupannya untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Disitulah saya menemukan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Tapi sayangnya saya terpengaruh dengan kehidupan dunia saya, sehingga saya telah diberikan istri yang begitu baik, tapi iblis rupanya menggoda saya dengan hal-hal yang lain, sehingga saya jatuh di dalam dosa. Dan itu sudah saya tahu bakal akan terjadi perpisahan dengan istri saya, tapi saya melakukan hal itu terus. Saya tahu kebutuhan daging, yaitu yang iblis memberikan kepada saya, sehingga saya lupa. Padahal saya tahu bila mana saya jatuh, saya akan hancur semuanya. Ternyata apa yang saya bayangkan, dan saya tahu itu Roh Kudus yang memperingati saya ya, karena biasanya kalau orang yang udah kenal Tuhan Yesus, pasti ada Roh Kudus yang untuk mengingatkan kita, itu tidak baik, itu jangan dilakukan, itu jangan dilakukan. Tapi dunia ini iblis kita, dia mencari kelemahan kita, kebutuhan daginglah yang membuat saya jatuh, sehingga habis semuanya di dalam kehidupan saya. Setelah berapa tahun ya, mungkin setelah anak saya mulai SMP, saya udah mulai hancur total ya, berantakan. Dan saya tahu ini akan terjadi perpisahan, akhirnya terjadilah perpisahan. Itu saya sudah tahu, tapi saya lakukan. Suatu saat saya teringat apa yang pernah saya berdoakan tentang orang tua saya. Tuhan selalu mengabulkan. Dan doa saya yang terakhir, saya berkata gini, Tuhan kalau bisa kembalikan istri saya akan setia. Sedikit sedih. Saya akan setia, dan walaupun dalam keadaan apapun juga saya akan terima. Memang semuanya saya sudah tidak punya apa-apa. Itu suatu hal yang mustahil ya, karena rumah juga sudah saya jual, dan saya juga sudah tidak punya apa-apa lagi, dan hidup saya berantakan, dan saya masih hidup di dalam dunia yang rumit ya, hingga saya juga sempat jadi mencari nafkah yang gak karuan ya, yaitu kayak dunia judi, istilahnya jadi benar kecil-kecilan bola gitu. Tuhan itu baik ya. Teman saya datang, lalu dia sekarang berjenis di gereja sedang mengatakan, dia datang untuk menemui saya, dan dia lihat kelakuan saya, toh kamu belum pernah berubah katanya. Dia bilang, kamu kapan mau berubah katanya? Sekarang kamu putar-putar main HP, ketemu mau gue, lu diajak jalan-jalan, makan, lu masih aja di HP. Pas dilihat, waduh katanya, ternyata dunia bola juga. Itu yang terakhir, dan dia selalu mengingatkan saya, sadar Tuhan itu baik. Lupa yang semuanya, lepaskan semuanya. Puji Tuhan ya, Tuhan itu begitu baik. Pertama, istri saya kembali, dan kedua, saya menghilangkan hal itu. Bodoh amat, saya lepas semuanya, dan memang saya jadi pejabat ya, mengurangkan jabatan. Tapi puji Tuhan, berkat luar biasa dari kehidupan saya, karena saya tahu walaupun saya dengan bekerja, tapi Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Dengan hal begini, saya lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan kesaksian saya setelah mengalami hal ini, saya tahu bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dan baik. Kapan lagi dikala kita masih hidup,
tidak akan memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu ada. Walaupun kita duitnya pas-pasan, keuangan kita pas-pasan, tapi Tuhan akan memberikan jalan, akan memberikan segala-galanya untuk kita. Itu saya hanya sedikit spot untuk teman-teman saudara-saudara kita yang seiman. Tak usah takut dan jangan kecewa dalam kehidupan ini. Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan, itu bisa